Pak Mokhtar, saya selalu tergoda walaupun buku ini belum diluncurkan, tapi saya tergoda dan tidak bisa tidak untuk membicarakannya sedikit. Terima kasih. Ini adalah karya Pak Mokhtar sendiri, tentang Pak Mokhtar sendiri. Dan saya sudah baca dan saya sudah 3 kali membacanya dan selalu menarik perhatian Terima saya. kasih. Pertanyaan saya, mengapa baru sekarang Bapak buat buku ini? Satu pemikiran saya itu adalah manusia itu setiap saat akan menghadapi suatu ancaman, suatu perubahan. Perubahan ini bisa menjadi satu ancaman, juga bisa menjadi satu kesempatan. Yang saya takut itu adalah menghadapi satu perubahan menjadi ancaman. Jadi ini hari saya cerita betapa saya hebat dan sebagainya. Besok ada suatu masalah timbul menjadi ancaman. Orang ini Pak Mokhtar Riyadi ini omong bohong. Sehingga saya tidak berani. Tapi pada saat ini setelah menempuh usia sekian 85 tahun, maka saya baru mulai tulis ini. Itu alasan mengapa sekarang menulis buku ini. Ya. Untuk apa ditulis? Prinsipnya itu adalah saya ingin supaya anak cucu saya itu mengerti bahwa saya membangun Lipo Group itu adalah betapa susahnya. Caranya bagaimana. Supaya mereka itu mengerti. Dan di situ akan menyayangi perusahaan-perusahaan yang sudah terbentuk ini. Dan kedua, juga mungkin contoh-contoh yang saya kerjakan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Khususnya teman-teman yang masih muda. Saya bukan karena di depan Pak Mokhtar, karena saya sudah baca dan kalau saya membaca 2 atau 3 kali itu berarti sangat menarik. Terima kasih. Pak Mokhtar. Saya lihat di dalam buku ini, gampang kita memahami jalan hidup Pak Mokhtar karena dibagi dalam waktu 5 babak. 5 fase. Sehingga saya bisa tahu, oh fase muda, fase mulai berusaha dan seterusnya. Fase-fase itu apa aja Pak Mokhtar? Biar penonton bisa. Jadi fase 20 tahun yang pertama. Oh jadi dibagi 20 tahun? Step itu 20 tahun. Jadi 20 tahun yang pertama itu adalah menceritakan itu keadaan hidup saya, pengalaman saya di dalam waktu saya masih muda. Sebelum kawin. Gitu. And then 20 tahun yang kedua adalah cerita tentang setelah saya kawin, tetapi saya ingin mulai kerja apa dan modal dari mana untuk itu. And then 20 tahun yang ketiga ini adalah saya menghadapi suatu globalisasi ekonomi. 20 tahun ketiga. 20 tahun ketiga. Ekonomi globalisasi ini. Dan saya harus bagaimana untuk menyesuaikan dengan suatu kondisi global. Kondisi globalnya demikian. Dan 20 tahun yang keempat itu adalah saya melihat adalah suatu era ekonomi di dalam Pacific Rim. Oh, yang tadi kita bicara tadi antara Amerika dan Pasifik, Atlantik dan Pasifik. Jadi dari Atlantik itu pindah ke Pasifik. Dan sekarang yang 5 ini adalah saya ingin cerita adalah itu zamannya daripada kejayaan bangsa Indonesia. Ini 5. Menarik karena Bapak punya perjalanan panjang dan bisa melihat. Jadi ini semacam kalau baca ini seperti helikopter view tentang kondisi sosial, ekonomi, sosial, politik dan bisnis sepanjang Bapak hidup. Kira-kira begitu ya. Jadi gampang untuk memahami. Pak, saya membaca di dalam buku ini ya. Bapak pindah dari Malang lalu kemudian ke Jakarta, mengelilingi Jawa dari Jawa Timur sampai Jawa Barat untuk berdagang dan melihat peluang itu. Lalu kemudian tinggalkan Malang. Saya ingin ada 2 poin yang Bapak komentari. Kenapa keluar? Pohon yang dibonsai tak akan tumbuh subur. Betul. Konteksnya apa ketika Bapak mengatakan begini? Oleh karena setelah saya kelilingi semua kecamatan dari Banyuwangi sampai di Serang. Dan di situ baru saya tahu bahwa semua
perdagangan ini uangnya pada akhirnya adalah kumpul di pusat ini Jakarta. Di Jakarta. Sehingga saya merasa bahwa kalau kita ingin berusaha secara besar harus di sini. Jakarta. Harus di Jakarta. Nah, setelah saya dari Jakarta, saya juga sadar bahwa pusat perekonomian keuangan ini Asia adalah di Hong Kong. Maka saya pilih saya harus ke Hong Kong. Dan terakhir saya merasa bahwa pusat keuangan perekonomian dunia itu di Amerika dan saya ke Amerika. Ini prinsip saya. Wow. Soal ke Jakarta ini, Bapak bilang semua aliran sungai pada akhirnya akan kembali ke lautan. Ya itu. Jadi semua kabupaten, kecamatan ini ekonomi akhirnya ada semua larinya adalah ke Jakarta. Pak, ini juga soal, saya bagian depannya baca buku ini soal tanah kelahiran Anda di Tiongkok. Lalu kemudian Anda hidup dengan nenek, kalau tidak salah di dalam cerita itu. Lalu kemudian ada beberapa nasihat yang menarik untuk saya. Pergilah untuk kembali. Ya, ini adalah pesan daripada nenek saya. Iya. Sebab oleh karena waktu saya ingin pisah diri sama nenek saya, jadi saya begitu sedih. Maka nenek saya pesan ini kepada saya. Jadi sebenarnya adalah saya adalah dilahirkan di Batu Malang. Lahirkan di Batu Malang, ya. Ya. Nah, 5 bulan setelah itu kakek saya sakit keras di Tiongkok, sehingga ayah saya dengan keluarga itu terpaksa pulang ke sana. Sampai di situ kakek saya meninggal dunia. Maka terpaksa ibu sama saya harus tinggal di desa sana untuk mendampingi nenek saya. Ini kira-kira. Inilah nasihatnya. Lalu kemudian ada juga masih di sana. Ketika minum air selalu ingat sumbernya. Ya. Itu sama dengan kacang tak lupa kulitnya. Tapi kalau saya, Pak Mokhtar tanya saya mana kalimat yang lebih bagus dan lebih menyentuh, saya akan mengatakan ketika minum air selalu ingat sumbernya. Karena kacang kalau lupa kulit juga nggak apa-apa dibuang. Tapi air kan selalu ada sumbernya. Ya, jadi saya melihat bahwa air itu adalah suatu benda yang paling mulia. Bahwa dia bersedia turun dari atas ke tempat yang paling bawah. Dan dia juga bersedia adalah mengalah. Kalau sini dibendung, dia pindah. Mencari jalan. Dan dia juga tidak insist bahwa dia punya bentuk yang pesagi atau yang bundar. Pokoknya di mana situasinya mencong dia ikut mencong, lempeng dia ikut lempeng. Nah, ini. Selalu mengalah dan selalu mengalah. Sampai. Dan juga oleh karena air ini adalah selalu memberikan pada makhluk tanpa pamer, tanpa tuntutan apa. Jadi saya merasa bahwa air ini adalah berupa satu filosofi air ini ada berupa satu filosofi yang paling baik bagi manusia. Iya, tetapi orang biasanya minum saja dan tidak ingat sumbernya. Ini perlu ingat sumbernya.